Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatul Ahsanah, NIM 2309 1326 11053, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang uji T independen dari data ini menggunakan SPSS mulai dari langkah analisis sampai hasil yang diperoleh. Jadi, saya akan menganalisis variabel umur dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Uji T independen adalah uji statik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Dalam analisis ini, kelompok yang dibandingkan adalah umur dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata umur dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Untuk variabel umur merupakan variabel numerik, sedangkan variabel menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif merupakan variabel kategorik. Selanjutnya, untuk menentukan uji T independen, kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, lalu klik Independent Simple T-Test. Nah, di sini terdiri dari tes variabel dan grouping variabel. Pada tes variabel, kita masukkan variabel umur ibu menyusui, dan pada grouping variabel kita masukkan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Setelah itu, di define group di sini terdiri dari grup 1 dan grup 2. Untuk grup 1 kita buat 0, artinya tidak eksklusif, dan untuk grup 2 kita buat 1 yang artinya eksklusif. Lalu klik continue, lalu OK. Kita dapat melihat hasil outputnya. Selanjutnya, untuk uji normalitas kita klik Analyze, lalu Descriptive Static, lalu klik Explore. Di Dependent List kita klik umur ibu menyusui dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Selanjutnya kita klik Plots, kita centang Normality Plot with Test, lalu Continue, lalu OK. Maka kita akan bisa melihat hasil outputnya. Di sini kita fokus pada kolom Test of Normality, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sebelumnya saya sudah membuat uji hipotesisnya berdasarkan hasil analisis statik yang sudah saya cari sebelumnya. Untuk uji hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara usia dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. H1-nya ada hubungan antara usia dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Jadi saya simpulkan, berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai rata-rata menyusui secara tidak eksklusif 26,25 dan nilai rata-rata menyusui secara eksklusif 24,04 dengan selisih nilai rata-rata 2,21. Untuk menentukan uji hipotesisnya, kita bandingkan selisih nilai rata-rata 2,21 dengan 0,05 sehingga 2,21 besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Jadi tidak ada hubungan antara usia dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Selanjutnya saya akan mencari uji T independen. Sebelumnya saya pindahkan tabel independent sample test dari output ke Word yang telah saya buat, di mana didapat nilai p-value sebesar 0,008 kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan ada hubungan antara usia dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Setelah ada tabel baru, saya akan membuat
nomor, variasi, p-value-nya, dan C interval. Untuk variasinya saya akan membuat umur ibu dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Untuk value-nya kita bisa melihat di tabel atau kolom independent sample test. Kita akan mengambil nilai sig-nya sebesar 0,008. Untuk C interval kita bisa mengambil nilainya dari tabel lower, yaitu min 0,502 dan min 0,561. Dari tabel baru yang kita buat, benar didapatkan nilai p-value sebesar 0,008 kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan ada hubungan antara usia dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif, sehingga disimpulkan H0 ditolak karena ada hubungan antara usia dengan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Saya akan mencari uji normalitas. Untuk itu, saya akan mengambil tabel dari output yang telah saya buat di aplikasi SPSS. Nah, untuk uji normalitas, kita melihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi, saya simpulkan, berdasarkan uji normalitas pada kolom Kolmogorov-Smirnov didapatkan umur ibu menyusui sebesar 0,035 dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif sebesar 0,000. Dan pada kolom Shapiro-Wilk didapatkan umur ibu menyusui sebesar 0,002 dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan semua nilai kecil dari 0,05, sehingga umur ibu menyusui dan menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif dinyatakan tidak normal karena semua nilai kecil dari 0,05.